Hai pemirsa, balik lagi di Reco Buntung Channel, channelnya Jogja. Nah, untuk kali ini pemirsa, kita hadir kembali di Reco Buntung Channel. Dan untuk kali ini saya Hani Wandira, saya Ari Arsa pemirsa. dan kita mau nagih cerita dari Ari yang kemarin katanya mau cerita horor tentang transportasi. Benar. Jadi cerita yang akan aku bawakan di video kali ini, Hani, ini ada hubungannya sama sebuah transportasi massal. Ini yang biasa banget kita gunakan ketika kayak misal musim-musim lebaran sebelum virus corona. Oh, baik, mudik ya salah itu satunya. rame banget dan kebetulan ini salah satu cerita dari kerabatku. Dan ketika aku pertama kali mendengar cerita itu pemirsa agak-agak nggak percaya, tapi ternyata setelah aku riset nih di internet dan memang ada seri kapal itu, ternyata memang ada cerita mistis di balik. Oh my god, baik pemirsa, sebelum kita lanjutin ceritanya jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga nyalain lonceng notifikasinya pemirsa biar kamu tahu kalau misal kita upload konten baru. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, cus kita ke ceritanya. Nah, jadi awal cerita ini ketika aku itu main ke Semarang. Ke tempatnya Pak Deku. Terus Pak Deku itu kan memang kami satu keluarga itu memang terkenal banyak cerita. Nah makanya aku jadi penyiar. Oh gitu, kirain gitu. Banyak cerita Jok, kamu jadi banyak hororan dalam tubuhmu gitu. Jadi makanya aku jadi penyiar tuh karena memang dari Mbak Buyutku udah seneng ngomong. Oh gitu. iya, Nah ceritanya beliau ini kan memang punya keluarga dari istrinya itu yang berada di Lampung. Oh, satu kamu dong ya? Iya. Oh, kakak kamu di Waikambasnya. Nah jadi makasih. Betul. Jadi di salah satu tradisi mudik mereka ke Lampung, kadang mereka tuh pakai mobil, Hani. Kadang juga mereka pakai pesawat. Dan pada saat mereka ceritain itu mereka lagi menggunakan kapal. Oke. Ada kan ya? Dari Pulau Jawa ke Lampung kan ada kapal. Dari Merak ke Bakauheni. Nah di situ kebetulan dia juga jadi dari Semarang ke Jakarta dulu. Iya. Dan dari Jakarta dia nyebrang ke Lampung. Nah aku lupa sih alasannya kenapa Pak Deku itu memilih kapal pada saat itu, tapi kayaknya memang si anaknya ini, ponakanku ini itu suka kapal gitu loh. Jadi memang karena masih kecil kan, masih umur 7 tahun pada saat itu dia sangat terobsesi dan penasaran kalau misal kereta tuh kayak apa, terus kapal kayak apa gitu. Nah akhirnya dipilihlah naik kapal untuk mudik tahun itu. Pasti perjalanannya lama juga. Lama juga, jadi sudah kebayangkan dari Semarang ke Jakarta naik jalur darat dulu, baru nanti dari pelabuhan Merak ke Bakauheni juga kan pasti takes time-nya lama ya. Dan itu cerita itu dimulai ketika keluarga ini tuh sudah masuk ke kapal. Jadi pada saat itu kapal itu berangkat dari Jakarta kalau nggak salah itu sebelum maghrib. Oh iya, sebelum maghrib. Sebelum maghrib itu ada perjalanan dari Jakarta ke Lampung pada saat itu pemirsa. Dan dia ceritanya tuh maksudnya nggak ada firasat apa-apa sih sebelum mendapatkan kejadian ini. Nah ketika sudah sampai di dalam kapal, anaknya tuh bilang bahwa Pak, aku pengen delok sing nyupir kapal gitu. Jadi anaknya tuh penasaran gitu kan. Nah akhirnya karena ya kan nggak semua orang bisa masuk ke ruang kapten kan. Nah jadinya sama bapaknya itu tuh, sama Pak Deku ini dihubung-hubungkelah di kapal itu. Jadi dia maksudnya ditunjukin tuh, ya bener-bener dilimpe ya kalau kata orang Jawa ya. Dilimpeke, ditunjukinlah si bagian-bagian kapal itu. Nah ternyata malah kebetulan pada saat itu salah satu kru kapal yang bertugas di perjalanan itu merupakan teman SMA-nya Pak Deku. Wih, kebetulan reuni ya. Kebetulan banget, jadi reuni ketemu, mereka ngobrol banyak pada saat itu pemirsa. Dan akhirnya si Pak Deku ini ngomong sama temannya, aku oleh dulu orang sih bagian-bagian kapal yang ada, yang bisa kita lihat kalau misal mau menuju ke ruang kapten, ceritanya gitu. Karena anakku tuh pengen lihat. Karena mereka udah lama nggak ketemu juga. Terus kayak misal yowes lah nggak masalah gitu kan. Akhirnya mereka bertiga ini berkesempatan untuk naik ke ruang kapten atau ke dek kapal aku lupa, tapi menuju ke ruang khusus yang pegawai-pegawai itu. Nah akhirnya Pak Deku, ponakanku sama temennya Pak Deku ini mereka berjalan-jalan di bagian kapal itu pemirsa. Dan dari situ tuh belum ada kejadian yang aneh-aneh gitu. Nah tapi karena memang sudah saking lamanya nggak ketemu kan Hani, jadi mereka tuh kayak ngobrol itu ngalor ngidul banget gitu ya, terbawa suasana. Nah si ponakanku ini tuh bosan ceritanya. Nah, dicuekin mungkin. Dicuekin. Sampailah ke sebuah ruang makan si karyawan di situ. Enggak, jadi mereka bertiga sampai di ruang makan di situ. Ngobrol lah tuh mereka bertiga kan. Nah akhirnya si ponakanku ini bosan bilang sama bapaknya, Pak, aku tak lihat ke depan ya gitu. Karena jadi dari ruang makan itu katanya keluar dari ruang makan belok kiri itu kayak mungkin sampai ke bagian anjungan kapal kali ya. Jadi deket ke anjungan kapal si ponakanku ini katanya memang bisa ngelihat laut.
pada saat itu, karena kan udah lumayan malam ya. Iya. Pada saat mereka jalan-jalan ngobrol itu, Pak adekku bilang itu sekitar 8:30 malam. Iya. Pada saat itu. Nah akhirnya ketika ponakanku ini keluar meninggalkan bapaknya dan juga temannya lagi ngobrol gitu, dia itu melihat-lihat ruangan kanan kiri di lorong tersebut. Jadi ketika dia keluar dari lorong ruang makan itu, ponakanku bilang bahwa tiba-tiba ruangan itu tuh sepi. Padahal pertamanya sebelum mereka masuk ke ruang makan itu tuh banyak banget staff yang warawiri, karena itu kan memang lantai khusus pekerja kan. Iya. Cuman karena anak kecil ya, jadi dia cuman bilang kok sepi ya, cuman gitu loh. Cuman dia masih tetap jalan untuk melihat ruangan-ruangan yang berada di bagian kapal itu. Nah, karena biasanya kan kalau misal penumpang biasa kan nggak bisa ngelihat bagian-bagian pekerja gitu kan. Nah, si ponanku karena memang masih anak kecil ini, dia keluar masuk gitu loh ceritanya. Dia keluar masuk ruangan, ngeliat-ngeliat. Dia ngeliat pelampung yang khas di kapal. Terus dia ngeliat foto-foto kapal ini, misal lagi melakukan perjalanan kemana, dia tuh seneng gitu. Sampai pada akhirnya mungkin karena dia itu terlalu seneng, dia melupakan bahwa bapaknya tuh juga ada di lantai yang sama lagi ngobrol. Dia tuh bener-bener suka, excited gitu. Dia tuh katanya si ponanku gini, tiba-tiba pas cerita itu, tiba-tiba aku melihat sebuah ruangan tapi di lantai bawah. Jadi sebetulnya kapal itu tidak ada lantai bawahnya. Nah intinya gitu. Jadi tiba-tiba ketika dia sudah berjalan melihat ruangan kanan kiri di dalam kapal itu, pemirsa, dia itu melihat sebuah tangga ke bawah. Nah, tangga itu tuh berakhir di sebuah pintu yang cukup besar di bagian lambung kapal. Jadi di tengah-tengah kapal, yang notabene sebetulnya di lambung kapal itu nggak ada ruangan. Tapi dia melihat pas di ujung tangga itu tuh ada pintu. Nah, penasaran dong karena dia ngelihatnya lampunya tuh terang banget. Padahal bayangin pemirsa, ketika kita berada di lantai atas, terus ada tangga ke bawah, itu tuh gelap. Tiba-tiba yang di ujung tangga sana itu terang banget. Nah, jadinya si anak kecil ini, si ponakanku ini tuh penasaran. Jadi penasaran, dia turun dan dia ngelupain bahwa sebetulnya nggak boleh jauh-jauh gitu loh pesannya bapaknya kalau misal mau keluar. Turunlah tuh dia ke lambung kapal. Dia ingetnya tuh, aku turun ke bawah pak. Terus kanan kirinya itu memang gelap, tapi pintu itu tuh terang banget. Nah, ketika dia sudah sampai di depan pintu, dia untungnya nggak langsung masuk, tapi dia ngintip dulu dari, kalau pintu kapal itu kan ada jendela celahnya gitu ya. Jendela kaca. Betul. Nah itu dia itu ngelongok dulu dari jendela itu. Nah dia ngelihat di ruangan itu, yang itu tuh ruangannya besar banget dan banyak sekali orang, pemirsa, itu lagi pesta. Berasa kayak di Titanic ya? Nah, jadi lagi pesta, tapi yang ponakanku ini ingat itu bukan orang Indonesia. Bule-bule. Nah, jadi ketika dia ngelihat orang-orang yang lagi makan, lagi nari, mereka lagi ngobrol, makannya tuh kayak standing party. Jadi piringnya pada di bawah gitu. Tapi kalau aku tanya kepada adekku tuh, si ponakanku ini ngelihat seperti rasnya orang Jepang. Baik. Nah, jadi yang dia lihat di ruangan itu, pemirsa, itu adalah orang asing. Dan karena si ponakanku ini kan masih kecil kan, jadi dia malah menikmati ketika dia tuh ngintip si aktivitas yang ada di ruangan itu gitu. Dia tuh ngelihat ke seluruh ruangan, dia ngelihat dari kiri ke kanan, dia ngelihat dari ke atas juga. Ternyata ruangannya di sini tuh ada ruangan segede ini ya. Dia tuh mikirnya gitu dan gak nyangka bahwa kapal yang untuk penyeberangan ini tuh ada pesta di bawah. Ceritanya gitu. Nah, ketika dia lumayan lama menikmati waktu dia ngintip ke ruangan itu, tiba-tiba ada salah satu orang dari dalam kerumunan itu tuh tiba-tiba noleh dan melihat ke arah ponakanku. Nah, ponakanku bilang si orang yang lihat itu adalah bapak-bapak. Dia pakai jas warna hitam dan dia tuh senyum. Sama si ponakanku ini. Sadar berarti ya. Sadar. Ada anak kecil. Pertama dia belum takut nih si ponakanku bahwa dia juga malah ngangguk gini kan, orang Jawa kan. Jadi ketika ngeliat orang sini dia malah berusaha untuk ramah. Nah, bener banget, berusaha untuk ramah sama orang lain. Dan tibalah beberapa menit ke depan si bapak yang ngelihat ponakanku ini berjalan ke arah pintu. Jadi tiba-tiba si orang yang dia lihat itu berjalan ke arah pintu, dan si ponakanku ini tuh belum merasakan hal yang aneh apa-apa. Jadi dia ngerasa kayak ya itu orang biasa, dan karena mereka sudah beradu pandangan, jadi kayak mereka ya wes lah biasa aja gitu loh. Sampailah si laki-laki parubaya ini sampai ke pintu dan ngebuka pintunya dong. Dan ketika dibuka pintunya itu, mereka nggak ngobrol apa-apa, tapi si laki-laki Jepang ini dia memberikan isyarat tangan tuh untuk masuk gitu loh sama ponakanku. Jadi kayak ngajak masuk gitu loh, silakan gitu. Nah, akhirnya tanpa pikir panjang, namanya anak kecil ya, masuklah ke ruangan yang dia lihat di lambung kapal itu. Nah, ketika
ponakanku itu masuk ke lambung kapal, ke ruangan yang dia bilang itu, dia bener-bener ngerasa bahagia gitu loh. Dia bener-bener kayak merasa, wah, kayak udah nggak inget apa-apa. Iya. Dia hanya ingin ikut di pesta tersebut. Dan ketika dia disuruh ngambil salah satu makanan di sana, dia itu ditegur sama seorang, mungkin dia bilang orang itu pakai seragam, mungkin staff di sana ya, staff yang dia lihat pada saat itu, dan diajak kenalan sama si staff itu, ditanyain dengan bahasa Indonesia. Staf kapal ya. Loh, nama adik siapa gitu. Nah, ketika ponakanku ini ingin memperkenalkan diri dengan mau salaman gini nih, dia baru ingat bahwa bapakku ki nunggu gitu. Dan seketika itu pemirsa, dia baru ingat bahwa loh, ini tuh aku di mana. Dan ketika ponakanku itu melihat ke bawah itu secara nggak sengaja dia ngelihat bahwa pelayan yang nanyain dia itu melayang. Baru setelah itu dia sadar bahwa aduh, ini aku di mana gitu kan. Dia baru lari dan untungnya dia masih bisa keluar, Kak. Astagfirullah. Jadi benar-benar setelah dia diajak kenalan itu, dia kan nggak sengaja nunduk gini kan, karena orangnya itu lebih tinggi. Anak 7 tahun kan masih agak lumayan kecil ya. Ketika dia ngelihat pelayan yang ngajak kenalan dia tadi, ternyata nggak ada kakinya. Dan ketika dia sadar, dia noleh ke kerumunan orang itu, memang semuanya itu melayang. Dan dia langsung keluar, untungnya bisa keluar. Langsung lari naik ke tangga itu dan langsung teriak-teriak. Pak, akhirnya karena sebetulnya dia masih berada di lantai yang sama, dan Pak Degu ini langsung dengar, akhirnya langsung keluar dari ruang makan itu. Langsung katanya sih ponakanku nangis, terus nggak mau ngomong, masih shock gitu ya. Maksudnya dia benar-benar masih shock ngelihat pemandangan yang orang melayang nggak ada kakinya itu. Barulah setelah hampir mau turun sampai ke Lampung itu, si Pak Degu ini cerita sama temennya bahwa tadi anakku tuh ngelihat seperti ini. Dan ternyata bener. Jadi si temennya Pak Degu ini juga bilang bahwa, nah makanya aku wes pesen toh, anakmu mau kon main jauh-jauh. Karena sebelum kejadian anakmu ini, jadi 2 hari atau 3 hari sebelumnya itu ada kejadian yang sama. Sampai si anak yang hilang juga umurnya sama dengan ponakanku itu tapi dia gak bisa balik. Dia baliknya itu 24 jam setelahnya. Oh my God. Padahal dia ketika, jadi orang tuanya itu bingung kan, dia kehilangan anaknya di kapal itu pemirsa. Dia lapor sama petugas kapal. Semua petugas tuh nyari ke seluruh ruangan bagian kapal itu, sampai ke dasar, sampai ke bagasi, sampai ke ruang-ruang yang mereka anggap tuh nggak mungkin nih ada orang yang masuk ke sini, tapi dicek sama petugas kapal itu nggak ada. Akhirnya sampai kapal itu sampai ke tujuan, dan tiba-tiba keesokan harinya anak itu tiba-tiba nongol di kapal aja. Dan ketika ditanyain sama petugas, kamu dari mana? Aku dari bawah, habis ikut pesta sebentar kok, paling sejam. Iya, padahal 24 jam hilangnya ya. Jadi pernah dengar kan pemirsa, kalau misal dimensi sana itu punya waktu yang lebih cepat, tapi ternyata di dunia nyata tuh lama gitu loh. Nah itu kejadiannya sama persis yang dialami sama keluarganya Pak Deko ini. Tapi untungnya si ponakanku ini bisa keluar dari pintu itu. Cepet ya. Nah jadi setelah dapat kejadian seperti itu, temannya Pak Deko juga baru bilang bahwa memang kapal ini dulunya adalah milik Jepang. Terus di sana itu sudah beroperasi lumayan lama, akhirnya dijual dan dibeli oleh pemerintah Indonesia. Dan kapal itu dioperasikan di jalur laut kita dari Jakarta ke Lampung itu. Dan memang dulunya sempat ada kejadian yang nggak tahu di Jepang itu agak kurang bagus gitu ya. Akhirnya kapal itu dijual dan dipakailah sama pihak Indonesia. Waduh, berarti nggak tahu tuh itu sebenarnya cerita awalnya kenapa kok sampai ada makhluk-makhluk. Ada seperti itu kan. Tapi memang yang biasanya staff-staff di sana juga ngerasakan, memang mereka sering melihat orang-orang turis Jepang itu berlalu-lalang. Padahal nggak mungkin dong, itu kan kapal domestik kan. Nggak mungkin ada turis asing yang kayak berwisata gitu di kapal itu mau nyebrang dari Jakarta ke Lampung, kan nggak mungkin. Itu kejadian yang beberapa kali dirasakan. Dan yang terparah itu sebelum Pak Deko itu pakai kapal itu, ada keluarga yang kehilangan anaknya sampai 24 jam itu. Padahal si anaknya bilang bahwa loh, aku tuh cuman sebentar, cuman paling sejam nggak sampai. Jadi ketika anak itu sampai di dalam sana, dia ketemu sama anak-anak lain yang seumuran dia dan diajak main ceritanya. Nah terus setelah makan, setelah capek, dia pamit. Terus katanya sih si anak-anak kecil tuh bilang, sebenarnya kamu nggak boleh pulang loh, tapi yaudahlah pulang aja gitu. Nah akhirnya malah masih bisa selamat itu. Mungkin anak-anak yang ada di situ juga korban-korban sebelumnya. Mungkin kali ya, cuman sama Pak Deko juga nggak ditanyain. Jadi kebetulan banget pas 3 hari sebelumnya atau 5 hari sebelumnya itu memang ada kejadian yang sama. Dan ya wis, ternyata malah hokinya keluarga Pak Deko itu masih ponakanku yang mengalami kejadian itu sendiri. Nah jadi itu dia. Dan memang mungkin itu sebenarnya mungkin banyak cerita-cerita mistis seperti itu juga ya, untuk
entah itu kapal. Nah. Mungkin kalau misalnya pernah baca kayak pesawat itu juga ada Nah. yang horor. Kita nggak tahu sebelumnya itu pesawat Kereta atau juga banyak kan Benar, kereta. ceritanya kan. dan kita nggak tahu itu memang sebelumnya itu pernah ada kejadian apa sehingganya menyisakan Cerita kayak gitu. banyak aura-aura Kayak gitu lah. mistisnya. Tapi yang ya. jelas kalau itu kejadian sama aku nggak akan naik kapal lagi selama hidup. Dan saya masih sering menggunakan kapal laut untuk nyeberang. Tapi kan mereka takut sama Anda, lulusan kampus Iya, terserang di benar, Lampung benar. kan. Jadi nggak kayak mungkin. saya sebangsanya maksudnya. Anda malah disambut ketika Makasih masuk ya, ruangan itu. Rimbun gitu. Welcome back. Berteduh gitu berasa ya saya kayak pohon beringin mereka gitu ya Pak ya. Jadi kayaknya nggak mungkin gitu ya. Iya, Tapi iya. moral value-nya adalah ketika kita mungkin tidak berada di daerah kita yang biasanya ya Hani ya, jangan sampai gitu-gitulah istilahnya neranya gitu loh. Kita masuk neranya benar. ruangan, nanti malah dapat ke ballroom yang betul. fana itu tadi. Untungnya masih bisa keluar. Nah makanya itu kalau misalnya dia beneran nggak bisa nggak bisa pulang yo. Tangisan itu udah tangisan. Makanya banget. akan mungkin akan menjadi salah satu penghuni dan di kapal itu tadi ya. Makanya ini Serem sampai banget. ponaanku pun sekarang juga masih ada ketika maksudnya pas kita ketemu tuh sering banget cerita. Tapi ketika karena mungkin pas itu kan dia masih kecil ya. Jadi kalau kita tanya ini tuh masih dia tuh ya aku samar-samar sih tapi Masih kelingan. tapi aku yakin tuh dia orang Jepang gitu. Oh, Karena oh, dia oh. setelah besar tuh bisa mengidentifikasi orang Jepang tuh face-nya seperti Iya, ini gitu-gitu kan. Nah benar. dia yakin bahwa yang aku lihat itu dulu adalah Orang Jepang. orang Jepang lagi pesta. Baiklah, jadi begitu pemirsa ya. Ini cukup menyeramkan sih karena saya membayangin kira-kira itu kapal sekarang masih beroperasi enggak Nggak tahu gitu. sih, cuman itu Udah ya lama lumayan ya? lama. 7 tahun sekarang dia tuh kayak kalau nggak salah 20 tahun, berarti 13 tahun yang lalu. Ya siapa tahu masih ada masih bagus gitu Ya. kapalnya. Betul, masih dioperasikan biasanya ya. Iya ya biasa Indonesia kan awet ya Pak ya. Iya, semoga besok itu bisa kamu tumpai kalau mau pulang ke Lampung ya. Ojo sampai ketemu sing ngono kuwi tapi yo. Oke baik. Itu dia pemirsa ya, cerita seru, cerita serem dan nggak nyangka gitu Ya, ya. aku juga nggak nyangka sih pertama kali diceritain itu. Ya tapi ternyata itu nyata. Ya tetap Baiklah. harus hati-hati dan berdoa dimanapun kita berada. Betul, dimanapun, kemanapun, terus di tempat apapun, sama pokoknya apalagi kita belum pernah ke situ. ke situ. Itu kayak kelonuan dulu gitu. Betul. Baik. Ya, jangan ranya. Jangan nanya pemirsa ya. Ya udah, kita harus pamit nih pemirsa ya. Yes. Terima kasih Ari untuk ceritanya. Sama-sama. Siapa tahu besok kamu punya cerita yang kamu alami sendiri. Ya, jangan dong. Oh, jangan ya. Gila, Anda. Siapa tahu kamu kan ya ingin Jangan. menengok gitu loh Aku sebenarnya punya sih teman-teman di sana. di pesawat, cuman besok aja di lain kesempatan. Oke ya. baik, kita tunggu juga ya Yes. pemirsa ya. Kita tagih nanti ya. Kayak debt collector aku nagih-nagih terus ya. Cocok. Ya udah kayaknya kita harus pamit. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe. Dan juga nyalain loncengnya pemirsa biar tahu kalau misal kita upload video baru di channel ini. Oke baik, saatnya untuk saya Hani Wandira. Saya Ariarso pamit. Para.